Bang John, terkait kemarin kan mungkin Pak RK sudah diperiksa oleh pihak KPK. Nah di sini yang menariknya adalah dari Ridwan Kamil menjawab dari pertanyaan wartawan bahwasanya kan Lisa sempat mengatakan pernah dikasih nafkah atau uang dari Pak RK saat diperiksa di KPK sebelumnya. Nah kemarin sudah dijawab bahwasanya itu bukan duit dari itu, tapi itu duit pribadi sendiri dan itu bisa dibilang pemerasan. Ini mungkin tanggapan dari Abang seperti apa nih menanggapi statement dari Pak RK sendiri? Kalau saya sih bingung ya, lucunya kalau dibilang pemerasan, kenapa dia nggak melaporkan dari dulu nih, ya kan? Kan jelas pada saat Lisa dipanggil KPK pun tidak ada menyebutkan Pak Ridwan Kamil sendiri, ya kan, bahwa dia mengakui dengan kepolosan dia apa adanya bahwa diberikan uang selama pada saat hubungan, iya, ya kan. Berarti kan itu diberikannya kan dalam keadaan baik-baik aja gitu, dalam keadaan sadar. Makanya ada statement yang baru saya dengar kemarin ya, di sini apa nih pemerasannya di mana gitu loh. Dan yang jadi bingung, sehebat apa sih Lisa bisa meras Ridwan Kamil, apalagi posisi kalau kita bicara mundur ke belakang ini kan posisinya masih menjabat bapak itu, ya kan gitu. Seorang Lisa Mariana bisa memeras, kenapa nggak dimasukin penjara dari dulu gitu, dilaporin gitu. Baru-baru sekarang gitu lagi lagi rame-rame aibnya yang udah muncul kok dibilang pemerasan gitu. Kan nggak mungkin dibongkar lagi permasalahan aib yang sudah gitu. Itu yang jadi tanda tanya ke kita, dan saya juga udah klarifikasi ke si Lisa sendiri gitu. Bahkan Lisa sendiri ketawa gitu, lah pemerasan gimana, dia bilang gitu, orang setiap dia minta dikasih gitu. Dan dia kan di situ pada saat dipanggil KPK kan sesuai ya, jawaban dia tidak ada menyebutkan Ridwan Kamil sendiri, ya kan, bahwa dia tidak mengetahui masalah uang itu yang ada keterkaitan dengan masalah BJB dan segala macam, uang pribadi. Dan itu diakui sendiri dengan Ridwan Kamil sendiri kan, bahwa itu uang pribadi. Berarti kan dia memberikan secara sadar. Mau dibilang itu pemerasan gimana gitu loh, ya kan udah jelas bahwa yang selama ini dibilang halu, terus Lisa ini mengada-ngada, kan dengan jawaban itu jelas bahwa pernah ada suatu hubungan antara mereka berdua yang berulang-ulang saya bilang hanya mereka dan Tuhanlah yang tahu aslinya ini tuh seperti apa. Jadi kenapa aib itu timbul itu kan dengan jelas bahwa ada komunikasi dan ada komitmen yang terputus gitu. Nah, akhirnya jawab sendiri dengan Ridwan Kamil sendiri gitu loh, bahwa dia memberikan dengan uang pribadi. Kalau emang Lisa ini memeras, kenapa nggak dari dulu dilaporkan? Dan sebahaya apa dianya gitu loh, sehebat apa gitu. Janganlah membuka aib-aib lama, nanti keluar semua loh nanti. Yang saya takutkan itu loh kan. Masa cuman Lisa doang dibilang meras, ya kan, nggak masuk akal lah. Itu yang saya juga bingung temanya apaan ya. Sudahlah, biarkan saja sih. Oke Bang, tapi kan kalau ditarik mundur itu kan kejadian bulan Agustus, ya kan? Mungkin Lisa mengatakan pemberian dari RK itu di bulan-bulan Agustus. Apakah itu sama berkaitan dengan masalah yang lagi Pak RK hadapi ini? Katakanlah kan ini dalih-dalihnya itu ada masalah mana nih? Maksudnya korupsi ini, ya kan? Maksudnya kan dalihnya Pak RK adalah itu duit pribadi. Apakah waktu itu masih ini beneran hanya dalih atau sebenarnya memang ada? Intinya di sini kan tidak ada kaitannya permasalahan KPK itu kan masalah kerugian negara gitu loh. Antara kasusnya Lisa Mariana dengan RK sendiri kan itu masalah internalnya mereka pribadi. Jadi saya rasa hal yang terpisah. Toh juga kan Lisa dipanggil sebagai saksi dan Ridwan Kamil juga dipanggil sebagai saksi di situ kan ya. Jadi saya rasa cuman dimintain keterangan aja, dan kedua belah pihak kan udah mengakui bahwa ini uang pribadi gitu, yang bisa merasa terima uang pribadi maupun dari Ridwan Kamil sendiri kan juga uang pribadi, jadi nggak ada kaitannya gitu ya. Saya rasa KPK lebih profesional nanti untuk masalah perkaranya ini kan, karena sudah ada 5 tersangka kan ya, 5 tersangka kalau nggak salah ya, itu tidak ada kaitannya lah. Kalau permasalahan Lisa dengan Ridwan Kamil itu permasalahan aib internal dia pribadi, jadi nggak ada kaitannya. Tapi ya kan jelas di sini kan masyarakat juga bisa lihat gitu, yang selama ini kan bahwa
Lisa dibilang ini halu, tidak pernah ada hubungan, terus dia mengada-ngada. Ya terbukti kan, dengan masyarakat juga bisa lihat gitu loh bahwa emang benar ada hubungannya mereka gitu. Terus sekarang dibilang pemerasan, ya dulu kenapa gitu loh nggak dilaporkan segiat sekarang gitu loh, nggak, apalagi kan zaman-zaman masih berkuasa. Ya sebahaya apa, sehebat apa Lisa Mariana ini sampai nggak dulu diinin, kan paling gampang kalau misalnya apalagi kita punya kekuasaan untuk ini mendemin orang itu kan. Oke. Bang, dengan statement dari Pak RK sendiri mengatakan kalau itu pemerasan, berarti membuka titik terang bahwasanya tabir juga nggak sih Bang selama ini pandangan netizen atau pandangan orang terhadap Lisa kalau bahwasanya tanda kutip gitu kan? Yang jelas kan ini loh, masyarakat bisa lihat seburuk-buruknya klien saya Lisa Mariana itu apa adanya dia, karena kepolosan dia, ya umurnya dia juga ya kan, yang dibilang masih muda lah ya kan, meskipun dia udah punya 2 anak, ya bahwa Lisa seperti itu gitu loh, karena kurang bimbingannya dia dan polosnya dia gitu. Jadi kan bisa dilihat di sini seperti saya bilang bahwa klien saya apapun historikalnya emang buruk, tapi jangan dilihat satu sisi, lihat yang sebelahnya seperti apa, kan terbuka di sini gitu loh, bahwa di sini kan tidak sepenuhnya kenapa aib itu sampai keluar, kenapa jadi ramai seperti ini kan sebab akibatnya jelas, dan Lisa juga kan sekarang siap menjalani prosesnya semua gitu. Terus sekarang ada timbul lagi untuk dibicarakan masalah pemerasan. Loh kok kenapa nggak dulu gitu loh, sebelum barang itu masuk ya kan, sekarang udah begini dibilang pemerasan, ini yang jadi bingung, jadi tambah blunder gitu. Dan saya juga udah ngobrol sama Lisa sendiri, ya kita lihat aja ke depan gitu kan, ini udah fitnah juga buat Lisa gitu loh. Udah fitnah juga buat Lisa bahwa dia meras. Sehebat apa Lisa bisa memeras Ridwan Kamil itu, dia sesakti apa dia gitu loh. Orang Lisa sendiri kok dia gitu loh, nggak punya siapa-siapa gitu loh, dia cuma punya keluarga, dan posisi itu juga saya belum begitu kenal sama dia gitu loh. Oke, Bang, mungkin tadi Abang bisa bilang itu kan menjadi fitnah buat Lisa. Iya. Apakah nanti ke depannya Lisa untuk mengambil jalur hukum juga nggak sih, kan ini bisa dibilang pencemaran nama baik dia ya kan? Kalau itu kan sebenarnya nggak ada pemerasan di situ. Yang jelas pasti nanti ke depannya pasti kita akan mengambil langkah hukum juga nanti ke depannya untuk Lisa Mariana juga gitu, karena kan seharusnya dari mulai perkara ini udah berapa bulan kayaknya sekarang udah lama lah ya kan, udah ruwetnya ini, seharusnya udah saya bilang lebih baik masing-masing membenahi diri. Lisa sendiri aja kan sudah fokus membenahi diri dia, ya kan, dia udah terfokus dengan pekerjaannya dia, terus dia fokus untuk nyari duit buat anaknya, dia nggak ada lagi bahas-bahas permasalahan ini gitu loh. Dan dia kooperatif dalam semua hal perkara yang dia jalanin, ya kan, kita tinggal mengikutin aja, setiap ada panggilan kita datang, ya kan, kita jalanin semua dengan baik. Makanya seharusnya ini lebih menata diri masing-masing lah, tapi jadi bingung, ini ada lagi istilah pemerasan, kok bisa gitu bicara pemerasan gitu. Nah ini pemerasan yang mana gitu loh, bingung gitu loh. Oke Bang, sebelumnya sebelum adanya kata-kata pemerasan ini, bahwasanya juga dari pihak lawyernya Pak RK, Pak Muslim, yang terkait kasusnya Lisa dengan Pak RK adalah sebentar lagi akan P21 nih katanya. Ini gimana nih mungkin tanggapan Abang, dan mau dilimpahkan ke kejaksaan dan ada kemungkinan Lisa akan ditahan ya dalam kasus Bareskrim ya Bang? Kita tidak pernah mau mendahului semua proses yang ada di kepolisian. Saya rasa kepolisian Indonesia, cyber dari Mabes sudah lebih profesional untuk bagaimana menjalankan dalam hal perkara tersebut gitu loh. Dari mulai awal sampai sekarang kan kita kooperatif, kita tidak pernah intervensi, ya kan. Apapun yang di sana, saya rasa kok lebih mendahulukan gitu. Senapsu apa? Saya bilang kan senapsu apa mau menjarakan Lisa ini gitu loh. Sekarang kan kita lihat aja, mau dibilang dia buruk, masyarakat bisa menilai. Loh ini kan ada yang lebih urgensi lagi gitu loh, ya kan. Apalagi berbicara permasalahan
perkara bapak itu sendiri gitu loh. Itu seharusnya difokuskan daripada harus mikirin fokus perkaranya Lisa, itu aja sih gitu. Jadi kita ngikutin aja, dan untuk masalah pelimpahan kejaksaan itu internal kepolisian kita menghargai, dan kemarin tuh baru tahap 1 kok gitu, dan kita juga belum ada panggilan selanjutnya karena kita masih nunggu, nanti kan masih perlu diperiksa lagi Lisa untuk selanjutnya, jadi belum ada. Oke, satu lagi Bang, mungkin kalau memang itu terjadi ada P21 segera dalam bulan-bulan ini katanya atau awal tahun, langkah dari pihak Lisa seperti apa sih Bang nantinya? Ya pasti kita akan berjuang untuk masalah Lisa ini. Yang jelas kan bicara masalah pencemaran nama baik ini kan udah banyak juga bukti otentik ya kan, pencemaran nama baik yang mana gitu loh. Jadi jelas di sini bahwa ada sebab akibatnya dari hubungan mereka ini, aib ini sampai mencuat keluar. Itulah yang masih perlu diuji. Yang ya pasti kita akan terus mendampingi Lisa dan akan melakukan pembelaan ke depan. Masalah strategi saya rasa semua lawyer punya strategi, dan saya nggak pernah mau bicara di media lah. Nanti pasti yang jelas kita tinggal nunggu dan menghargai semua proses-proses di Barreskrim. Oke. Satu lagi mungkin pemerasan ini bisa menjadi salah satu strategi Abang nggak sih, kata-kata dari Pak RK ini kalau membuka tabir bahwasanya emang nggak ada pencemaran nama baik, emang ini terjadi gitu kan? Ini yang saya bingung, yang sampai sekarang ada timbul kata pemerasan, ini pemerasan di mana gitu loh, iya kan? Ya sekarang Lisa kan dilihat dari ekonominya kan seperti apa, kan udah saya bilang kalau misalnya Lisa ini misalnya dia nggak polos, mempunyai strategi, dia nggak kayak sekarang, dia punya fasilitas yang lebih gitu. Jadi dibilang pemerasannya ini apa gitu? Apakah yang pernyataan dari Lisa sendiri pernah diberikan uang itu kan secara sadar itu dibilang pemerasan? Oh gimana sih? Kan ada hubungan jelas, dan dari Pak RK sendiri kan ini pernah kenal Lisa sendiri, dibilang hanya mereka dan Tuhan bagaimana hubungannya mereka sendiri yang tahu, kan gitu aja. Jadi masih bingung kita pemerasannya seperti apa, dan Lisa juga ketawa gitu loh, dia pemerasan seperti apa ya gitu, dia nggak ada menerima uang yang sangat besar gitu loh, paling ya kebutuhan wanita lah standarnya yang merasa dia terima gitu loh. Itulah yang sampai terputusnya mereka komunikasi, nggak ada lagi. Jadi dia juga bingung yang mana nih, kata dia bilang pemerasannya, dia nggak pernah ngancem, dia nggak pernah segala macem gitu. Mungkin coba perlu diteliti lagi orang-orang yang di sampingnya bapak itu kali dulu, mungkin ada yang salah penyampaian gitu, tidak sampai ke Lisa ya kan, tapi penyampaian ke bapak itu salah, itu perlu diteliti sendiri gitu di internalnya dia gitu. Jadi kalau Lisa sendiri selama mereka kenal, selama mereka masih komunikasi, berhubungan, itu nggak ada yang uang yang sangat signifikan banget gitu loh yang diberikan gitu, yang wah banget gitu, nggak ada. Dan nggak ada pengancaman juga Pak? Nggak ada yang ngancam sama sekali, dan saya tanya menurut keterangan dari Lisa sendiri, ya diberikan secara sadar aja, ketika dia minta ya diberikan gitu loh, dan itu kan nggak langsung dari bapak itu yang ngasih gitu. Dia bilang dari perantara juga, Lisa entah siapa disuruh gitu ngirim ke dia, itu aja. Jadi ya masih bingung lah untuk masalah itu, kok bisa ada keluar statement pemerasan. Oke, terima kasih.